Sebelumnya saya mengingatkan kembali untuk selalu memperhatikan manajemen resiko, karena itu yang menjadi bagian yang tidak bisa dipisah dari setiap yang kita lakukan di dalam melangkah dalam dunia trading khususnya. Nah, kembali saya mengingatkan berkaitan dengan manajemen resiko dulu, karena ini nanti akan kita praktekkan ketika kita menganalisa, menempatkan posisi, dan akhirnya mengcover ya. Manajemen resiko yang paling gampang itu ada 3 jenis. Satu bisa dengan cut loss, atau mungkin bahasanya stop loss, kita SL. Kalau cut loss itu kita close manual, kalau stop loss kita bisa otomatis setting dari MetaTrader. Yang kedua bisa menggunakan switch. Yang kedua kita bisa menggunakan switch atau switching ya. Switch itu artinya mengganti posisi. Yang ketiga dengan averaging. Averaging ini artinya menambah posisi yang baru, ada juga nanti ditambahkan lotnya. Nah, kita bahas satu persatu kemudian bagaimana penerapannya. Pertama kita gunakan cut loss untuk membatasi resiko ya, cut loss untuk membatasi resiko. Berapa batasan yang ideal untuk setiap transaksi kita? Kembali kalau tanya berapa yang ideal, maka nanti kembali ke masing-masing. Namun sebagai panduan ya, sebagai gambaran awal, untuk batasan kita bisa menggunakan batasan resiko ya. Untuk apa ini? Untuk satu tadi ya, cut loss atau stop loss SL, cut loss atau kita stop loss. Bagaimana batasannya? Berapa batasannya setiap transaksi? Sebenarnya sekali lagi kembali pada masing-masing ya, dan kembali pada kondisi di market nanti seperti apa. Namun sebagai gambaran pertama, di awal itu namanya orang belajar itu harus punya rabaan dulu ya, nanti setelahnya baru kita kembangkan. Contoh misalkan kita mau belajar memasak ya, masak semur atau masak misalkan nasi goreng gitu ya. Di awal kita belajar dulu, harus tahu dasarnya nasi goreng apa, misalkan nasi goreng Jawa misalkan. Setidaknya kita tahu gambaran dulu. Ya, bumbunya ini, kemudian raciannya begini, cara mengolahnya seperti ini. Seiring waktu kita tidak butuh resep dasar yang mungkin kita belajar di awal. Seiring waktu karena pengalaman, karena jam terbang kita, maka rasa itu akan bisa kita kembangkan. Sehingga muncullah nanti resep baru. Dari mana kita bisa mendapatkan resep baru? Dari yang awal kita belajar resep dulu. Sama dengan trading, ketika kita ingin membatasi risiko, di benak kita belum ada gambaran. Maka setidaknya harus kita coba dulu, belajar dulu dari yang sudah berpengalaman. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan cut loss ini di angka maksimal 500 sampai 700. 50 sampai 70 pips, 500 sampai 700 pergerakan. Bahkan kita bisa menggunakan risiko ini tidak sampai di angka ini. Mungkin kita hanya 350 kalau kita misalnya segera kita lakukan recovery. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita salah entry, maka batasi antara ini dan ini ya. Atau kita bisa gunakan ini untuk SL juga boleh. Karena semakin besar yang kita resikukan, tentu peluang itu juga semakin besar, potensinya semakin besar, tetapi waktu yang dibutuhkan nanti juga butuh lama. Nah, ini mengacu pada harian ya. Kita mengacu pada trading harian atau intraday. Setiap satu transaksi kita batasi, selalu kita batasi. Nah, batasannya itu yang normal di angka ini. Ada banyak teman-teman yang menggunakan ini ya. Saya biasa menggunakan di bawah angka 350. Jadi misalnya saya entry buy, lot saya adalah 0,1, maka saya batasi maksimal adalah $35. Harus selesai. Saya batasi maksimal $35 kalau saya menggunakan 350. Sedangkan mungkin menggunakan 500 batasan resiko kita. Ini saat market itu bergerak berbalik ya, minusnya sekian. Kalau kita menggunakan yang ini, berarti kalau salah atau bergerak berbalik antara minus 50 sampai dengan minus 70. Harus selesai. Kenapa tidak menggunakan angka ini? Kembali lagi kepada kondisinya. Ya, ini adalah angka-angka normatifnya ya. Kita nanti tidak terpaku 100% ya. Tidak baku kita menggunakan ini. Setidaknya ada batasan. Nah, biasanya menggunakan yang lebih cepat itu di antara 350
sampai 500. Kita bisa setting SL nanti di sana. Bisa setting SL atau kita monitor dan nanti kita close manual. Ketika kita entry, nanti akan di situ muncul floating minus atau plusnya akan ketemu. Nah, disitulah nanti kita bisa menghitung berapa floating minusnya. Kalau floating minusnya misalkan 35, lotnya 0,1, tinggal membagi. Floating itu kita bagi dengan lotnya. Floating itu adalah posisi kita yang belum ditutup, baik itu plus maupun minus. Jadi kita bisa cut loss manual, bisa SL. Bisa cut loss manual, bisa SL. Ini cara yang pertama, namanya cut loss atau stop loss. Jangan dibiarkan tanpa ada batasan kalau kita tidak monitor. Ya, terlebih kita tidak punya pengalaman di sana, maka selalu antisipasi dengan batasan resiko. Kita bisa gunakan stop loss, bisa gunakan cut loss kalau kita monitor. Kemudian yang kedua, ada jenis recovery atau risk management yang kedua. Namanya tadi switching ya, switch. Yang kedua namanya switch atau switching ya. Itu kalau kita ini tadi mengganti ya. Misalnya kita entry-nya buy 0,1, marketnya turun. Nah, turun ini kita batasi misalkan 350 pergerakannya. Atau kalau mungkin kita menggunakan broker yang digitnya lebih besar, saya menggunakan standar yang begini ya. Cari nanti di MetaTrader yang belakang komanya 2 digit ini di XAU ya. Standar yang saya gunakan adalah XAU. Termasuk kalau menggunakan Euro USD di MetaTrader itu yang 5 digit di belakang koma. Kalau yang Euro itu kan ada 5 digit di belakang koma ya kalau di Euro. Oke, saya coba lihat Euro USD ya. Kita coba lihat di Euro USD. Oke. Ini Euro USD karena ini bisa diterapkan di semua time frame, semua mata uang juga boleh. Di Euro USD ini seperti ini. Di belakang koma ada 5 digit. Ada sebagian mungkin ada yang 6 digit ya, beda-beda. Kenapa beda-beda? Ya karena perkembangan. Dulu sebelum 5 digit adalah 4 digit. Kemudian seiring perkembangan, semakin banyaknya antusias trader seluruh dunia ya, termasuk spekulan besar juga ya, semua yang berkecimpung dalam dunia trading berlomba-lomba karena melihat trading adalah satu bisnis yang luar biasa, sehingga banyak pelaku pasar baru yang betul-betul menjamur, sehingga tidak cukup 4 digitnya. Kayak kita mungkin di gedung stadion ya, gedung stadion itu kemampuannya adalah 10.000 penonton misalnya. Kemudian yang hadir ada 15.000. Ya, kemampuan maksimum adalah 10.000, yang hadir 15.000, sehingga tidak mampu menampung. Ya, logikanya begini ya. Sama dengan di digitnya ini atau harga yang ada di sana itu bergantung sesuai dengan kondisi ya. Dulu awalnya 4 digit, awalnya 1 digit kalau di emas bertambah. Jadi kalau stadion itu kemampuannya 10.000, yang hadir 15.000. Tentu ini tidak mampu menampung. Artinya alat hitungnya yang digunakan, misalnya setiap orang masuk digunakan alat hitung yang dipencet ya, atau untuk menghitung berapa yang masuk nanti ya. Yang ada di sana itu hanya 4 digit di sana. Sehingga terakhir adalah 9.999. 9.999. Tidak bisa di angka 10.000 karena hanya 4 digit. Maka alat yang digunakan ini harus ada penambahan atau lebih tinggi lagi digitnya, sehingga bisa menampung lebih dari sehingga bisa menghitung lebih dari 10.000. Maka tambahlah 1 digit lagi sehingga 5 digit. Sehingga 5 digit itu kalau di total semuanya kalau menggunakan alat itu terakhir 9.999. 100.000 kurang 1. Tidak bisa dipaksa jadi 101, tidak bisa. Ini 1 0 0 tidak bisa. 100.000 tidak bisa. 100.000 itu nolnya harus 5. Sementara ini 5 digit. Tidak bisa, termasuk ini. Ini aja angka 10 tidak bisa karena ini 4 digit.
sama dengan di harga yang ada di MetaTrader ini sama. Perkembangan dinamikanya betul-betul sangat luar biasa sehingga tidak mampu menampung perhitungan itu ya. Sehingga angkanya ditambah lagi. Ini sebagian ada yang masih 4, ada yang sudah 5, bahkan mungkin ada yang sudah 6.